Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran geografi. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai letak dan luas wilayah Indonesia. Tapi sebelum itu, saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial atau BIG, Indonesia luas daratannya itu sekitar 1.922.570 km persegi, sedangkan luas wilayah perairannya berada di angka 3.257.483 km persegi. Sehingga total wilayah Indonesia secara keseluruhan berada di angka 5.180.053 km persegi. Tapi berdasarkan Kementerian Koordinator dan Bidang Kemaritiman dan Investasi, luas wilayah Indonesia berada di sekitar 8.300.000 km persegi. Wah, luas banget bukan? Nah, masuk ke letak wilayah Indonesia. Kira-kira nih, ada yang tahu nggak sih letak astronomisnya Indonesia? Ayo, yang tahu coba komen di bawah dan jangan lupa subscribe ya. Oke, kita masuk ke wilayah batas negara Indonesia di bagian utara. Untuk di bagian utaranya sendiri, kita memiliki Pulau Miangas di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk wilayah perbatasan di wilayah bagian selatan, kita memiliki Pulau Dana di Kecamatan Rote di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk di bagian barat, kita memiliki Pulau W di wilayah Sumatera, di ujung Pulau Sumatera. Dan juga untuk di bagian timur, kita memiliki Merauke di wilayah Papua. Pengaruh dari lintang Indonesia, salah satunya adalah kita memiliki iklim tropis yang terdiri dari dua musim. Yang pertama adalah musim penghujan dan yang kedua adalah musim kemarau. Kemudian untuk pengaruh dari garis bujur Indonesia, ya, kita memiliki 3 zona waktu. Yang pertama adalah waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia di bagian timur. Untuk yang ini, kita memiliki 3 jenis waktu. Yang pertama plus 7 di waktu Indonesia bagian barat, berarti selisihnya 7 jam dari Greenwich. Yang di bagian tengah itu 8 jam dari Greenwich. Dan yang bagian timur itu adalah 9 jam dari Greenwich. Oke. Kita beralih ke letak geografis Indonesia. Dari letak geografis Indonesia ini, Indonesia berada di antara 2 samudra dan 2 benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan juga benua Asia dan juga Australia. Nah, kemudian apa aja sih pengaruh dari letak geografisnya Indonesia ini? Nah, pengaruh dari letak geografis ini, kita memiliki 2 musim. Pertama adalah musim kemarau dan juga adalah musim penghujan. Kenapa bisa seperti itu? Karena angin yang dibawa dari benua Australia itu akan mengarah ke Indonesia dan terjadilah musim kemarau. Sedangkan untuk musim penghujan itu akan dibawa dari wilayah benua Asia ke wilayah Indonesia sehingga terjadilah musim penghujan. Untuk letak geologis Indonesia, kita berada di 3 lempeng aktif dunia. Apa aja sih? Yang pertama ada lempeng Eurasia, yang kedua ada lempeng Pasifik, dan yang ketiga itu kita punya lempeng Indo-Australia. Nah, 3-tiganya ini merupakan lempeng aktif loh, ya. Jadi setiap tahunnya itu pasti selalu ada gempa yang terjadi. Karena apa? Lempeng Eurasia itu bergerak ke arah tenggara setiap tahunnya. Kemudian lempeng Pasifik itu bergerak ke arah
bagian barat, dan juga untuk lempeng Indo-Australia itu bergerak ke arah utara juga setiap tahunnya. Nah, dari ketiga lempeng ini makanya Indonesia sering terjadi gempa bumi ya, walaupun kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar bisa kita rasakan ya. Nah, kemudian apa aja sih dampak positifnya dari letak geografis Indonesia yang terjadi dari tiga lempeng ini? Yang pertama, kita memiliki kandungan sumber daya alam yang sangat banyak. Seperti yang kita tahu, banyak jenis-jenis barang tambang yang ada di Indonesia seperti emas, nikel, timah, batu bara, dan lain sebagainya. Kemudian dari segi sumber daya alam yang lain, seperti contohnya adalah tanahnya subur, ya nggak? Pasti dong ngerasain. Makanya ada lagu Plus Plus yang bilang tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman, iya kan? Nah, kemudian apa sih dampak negatifnya? Untuk dampak negatifnya sendiri, kita menjadi sering terjadi gempa bumi. Ya, jadi banyak sekali bencana alam yang terjadi di Indonesia karena pengaruh dari letak geologisnya Indonesia. Selanjutnya adalah letak politis dan juga sosial Indonesia. Seperti yang kita tahu, pada zaman dahulu dan juga saat ini, Indonesia itu merupakan jalur perdagangan internasional ya, yang bisa menggabungkan antara wilayah Asia dan juga wilayah Eropa dan juga Timur Tengah. Dan Indonesia menjadi kawasan yang strategis. Kenapa? Karena Indonesia bisa menggabungkan itu semua. Sehingga kita bisa bekerja sama dengan wilayah bagian Asia dan juga kita bisa bekerja sama dengan wilayah Eropa dan juga Timur Tengah. Itu saja pembelajaran untuk hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Dan kalian yang mendengarkan dan juga melihat ini dapat manfaatnya ya, terutama kalian bisa mencintai Indonesia, lebih bersyukur lagi tentang sumber daya alam yang sudah ada di Indonesia dan juga bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.